Selamat malam mendengar podcast cerita dunia misteri. Pada malam hari ini aku akan bercerita Ada Setan episode 2, yaitu tentang rumah tanteku yang diganggu oleh makhluk halus. Selamat datang di podcast cerita dunia misteri. Perkenalkan, nama aku Agus Suswanto. Usiaku saat ini 29 tahun ya. Aku akan bercerita tentang pertama aku melihat hantu di rumah tante aku di saat usiaku masih remaja waktu itu. Aku dilahirkan di sebuah desa Wonotirto, Kecamatan Pelantungan, Kelurahan Tirtomulyo, Kendal, Jawa Tengah. Pada tahun 2004, aku di Tirtomulyo tinggal bersama kakek dan nenekku yang usianya sekitar 70 tahunan. Rumah kakek aku di pinggiran desa paling bawah dan dekat dengan hutan. Karena lokasi desa Tirtomulyo jauh dari jalan raya, untuk ke jalan raya pun harus memakan jarak tempuh sekitar 2 km. Karena rumah kakekku dekat dengan hutan, kalau malam hari hanya terdengar suara jangkrik
dan kodok yang menemani di setiap malam. Kadang aku kalau malam hari suka menonton TV di rumahnya Mas Hakim, yang rumahnya sekitar 200 meter dari rumah kakek. Karena di rumah Mas Hakim biasanya aku dan teman-temanku nongkrong. Aku selalu pulang jam 10 malam. Namanya kampung, jam 10 malam pun begitu sepi. Karena waktu sudah jam 10 malam, aku berpamitan pulang. Namun teman-temanku berteriak, "Awas, ada setan loh di situ." Teman-temanku menunjuk sebuah kebun. Yuli, salah seorang temanku, berkata, "Emang berani pulang sendiri ke rumah?" Tanpa pikir panjang, aku langsung pulang. Meski sedikit takut melewati kebun itu yang katanya angker. Karena merasa bosan tinggal di Wonotirto, aku pindah ke desa Saron. Dari Wonotirto ke Saron mungkin jaraknya hanya sekitar 3 kilometeran. Di desa Saron, aku tinggal di rumah tante aku, anak kedua dari kakek nenekku. Meski di pinggiran jalan raya, namun hanya ada 5 rumah yang berjajar di situ. Jaraknya sekitar 50 meter dari rumah tante aku.
Di dekat rumah tante aku ada sebuah jembatan kali Simpar namanya. Dulu waktu aku masih sekolah SD, di jembatan itu pernah terjadi kecelakaan hebat. Yaitu sebuah bus antar kota mengalami remblong saat ditanjakan. Hingga bus tersebut jatuh ke bawah jembatan dan ada beberapa orang yang meninggal. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Seperti biasanya, aku menonton TV ke rumah tante aku, Suparni, anak kedua dari kakek nenekku. Karena asik menonton TV, tak terasa sudah pukul 10 malam. Namun malam itu tak seperti biasanya. Hati aku gelisah saat mau pulang. Saat aku mau membuka pintu, tiba-tiba ada suara tertawa dari belakang rumah tante Suparni. Aku dan saudaraku takut dan bulu kuduk kami berdiri. Kami heran dan penasaran karena belakang rumah tante aku hanyalah sebuah kebun dan ada pohon tai yang sangat besar. Kami mencari-cari dari mana asal suara tadi. Aku pun takut, meminta saudaraku untuk mengantar sampai belakang rumah. Mbak Is, ayo antar pulang. Saudaraku pun takut, hanya berani antar sampai pintu rumahnya. Aku berlari sangat cepat karena aku takut. Pikirku dalam hati itu pasti suara tadi itu suara dari makhluk halus menunggu pohon petai. Karena
rumah tante aku tuh sebelumnya kebun kosong yang katanya angker. Bahkan saat pembuatan rumah tante banyak sekali gangguan dari makhluk halus. Mungkin mereka tidak suka dengan adanya dibangun rumah di tanah tersebut. Saat rumah tante baru jadi, Tante Suparni cerita didatengin seorang laki-laki bawa uang 1 plastik sambil berkata, "Kamu mau tidak uang ini?" Tante Suparni menjawab tidak mau. Sambil merasa ketakutan, Tante Suparni masuk ke rumah. Karena yang datang tersebut tidak ada kaki alias mengambang di udara. Tante Suparni merasa bahwa itu makhluk halus penunggu tanah tersebut yang sebelumnya dipindah oleh Pak Rebo. Pak Rebo yaitu seorang pemecah batu, tapi bisa melihat dunia gaib. Sejak saat dengar suara tertawa tersebut, aku mulai melihat hal-hal mistis. Kadang melihat bayangan hitam terbang. Pernah saat aku mau tidur, aku menghadap ke atas dengan lampu remang-remang. Aku melihat sebuah mata hitam besar melihat ke arahku. Apakah mungkin itu mata jin, pikirku, ataukah hanya imajinasiku saja? Di rumah tante yang aku tempati rumahnya, terkadang terdengar suara orang lari. Terkadang juga ada suara bunyi orang banting gelas.
Sejak saat itu aku putuskan pindah dari rumah tante aku karena aku takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sekarang sudah ada 10 tahun aku tidak pergi ke rumah tante aku, dan aku berencana di waktu yang akan datang aku akan bersilaturahmi ke sana dan ingin tahu apakah gangguan makhluk halus tersebut masih ada. Sekian podcast pada malam ini, semoga bisa menghibur teman-teman dimanapun berada di saat teman-teman beranjak tidur. Tunggu episode selanjutnya dari kami, podcast cerita dunia misteri.